sekarang sudah bulan Desember. Nah, sudah suasana Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat kita semua. Tuhan yang sangat baik kepada kita, mau datang kepada kita yang berdosa ini menyelamatkan kita, ya. Nah, kita mau beribadah sama-sama. Kita mau sapa dulu dengan nyanyi lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, ayo semua dalam sikap berdoa, duduk yang rapi, yang manis, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan sampai saat ini, untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bimbingan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk sama-sama beribadah. Biarlah Tuhan tolong kami, mengurapi kami dengan Roh yang kudus. Dan Tuhan Yesus, mohon ampunilah dosa kesalahan kami terlebih dahulu, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara kami seiman, dan juga kami mau belajar firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin bertumbuh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur juga, kami yakin percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini, di tengah-tengah kami, dan memberikan kami juga kekuatan untuk kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita memuji nama Tuhan sambil berolahraga. Kita nyanyi lagu dikepak-kepakan tangannya, seperti burung dikepak-kepakan sayapnya. Kalau kita dikepak-kepakan tangannya, boleh tangan di pinggang begini atau begini, ya. Terus digeleng-geleng kepalanya, digoyang kaki kanan, digoyang kaki kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, ayo semua bangun berdiri, kita mau pakai gerakan memuji Tuhan, ya. Ayo. Agar tubuh sehat dan kuat, tubuh kekejatan
menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kita. Siapa dia itu ya? Ya benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir, kemudian dia mati di kayu salib, tebus dosa-dosa kita semua. Tapi dia gak mati selamanya. Dia bangkit kembali pada hari keberapa? Benar, pada hari ketiga dia bangkit. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang hidup. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati, kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya bertumbuh subur, menghasilkan buah roh. Ada berapa? Benar, ada 9. Salah satunya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, dan lain-lain. Ya, yuk kita siapkan hati sambil berdoa ya. Dan sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami senang sekali kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang sudah lahir bagi kami semua, yang Tuhan sudah mati dan bangkit menebus dosa kami, dan kami boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan urapi agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh Cici Lia,
Biarlah semuanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya. Nah, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Cici akan bercerita tentang seseorang yang lahir sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir, ada satu orang bapak bernama Bapak Zakaria. Bapak siapa namanya? Bapak Zakaria. Bapak Zakaria ini pekerjaannya adalah seorang imam. Imam itu ngapain? Imam itu bekerja di rumah Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan yang membantu orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di zaman itu tidak semua imam kerja di rumah Tuhan. Jadi ada gilirannya, ada waktunya. Suatu hari Bapak Zakaria ini mendapat giliran untuk kerja di rumah Tuhan. Lalu dia masuk ke dalam bait Allah. Kemudian dia membakar ukupan. Jadi di dalam bait Allah itu ada satu tempat untuk dibakar ukupan supaya ada wangi-wangian di dalam bait Allah. Ketika dia sedang membakar ukupan, tiba-tiba ada seorang malaikat berdiri di samping ukupan itu. Tentu saja Bapak Zakaria ketakutan. Karena apa? Karena sudah lama sekali orang-orang tidak mendengar tentang malaikat. Dan mereka juga tidak melihat malaikat sama sekali. Nah, jadi dia ketakutan setengah mati. Karena bisa jadi malaikat itu kadang-kadang tidak hanya membawa kabar baik, tapi bisa juga kabar buruk. Tapi malaikat itu berkata seperti ini, Bapak Zakaria, jangan takut, sebab aku bawa kabar baik untukmu. Doamu sudah didengar. Doanya sudah didengar. Doa apa ya? Kira-kira Bapak Zakaria berdoa untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Bapak Zakaria ini kan sebenarnya sudah tua sekali, tapi dia belum punya anak. Nah, jadi istrinya bernama Ibu Elizabeth. Jadi Bapak Zakaria ini dan Ibu Elizabeth keduanya sudah tua, tapi mereka belum juga punya anak. Jadi Bapak Zakaria berdoa terus supaya punya anak. Tapi karena sekarang sudah tua, jadi mungkin dia juga sudah mulai merasa kayaknya nggak mungkin deh. Nah, tapi malaikat ini berkata begini, engkau akan mempunyai anak. Yang benar. Nah, tapi ini bukan sekedar anak biasa. Ini anak yang spesial. Kenapa? Karena malaikat Gabriel berkata begini, anak ini akan tumbuh dan membawa banyak sukacita kepada banyak orang. Lalu anak ini juga tidak akan minum anggur dan dia akan penuh dengan Roh Kudus. Apa maksudnya tuh? Artinya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang melayani Tuhan, yang khusus untuk pekerjaan Tuhan. Nah, lalu anak ini harus diberi nama Yohanes. Nah, terus malaikat Gabriel juga bilang, kalau anak ini akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan untuk membawa hati banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, jadi di zaman itu ya adik-adik ya, orang-orang nih sudah mulai sebagian melupakan Tuhan, atau mereka tetap beribadah kepada Tuhan, tapi perbuatan mereka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada yang beribadahnya pura-pura, ada yang kelihatannya beribadah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang sudah berbuat jahat. Bahkan nih sebenarnya termasuk nih, karena kita adalah manusia berdosa nih, kita tidak bisa lepas dari dosa. Jadi kalau kita pikir-pikir nih ya, mungkin saja nih hari ini nih kita sudah
sudah berbuat dosa. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus datang nih, anak ini nanti akan menyiapkan jalan. Artinya apa? Dia akan mengingatkan orang-orang tentang bagaimana untuk kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Artinya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan, menaati perintah-perintah Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, lalu Bapak Zakaria bilang begini, tapi aku kan sudah tua, istriku juga sudah tua. Dari mana aku tahu kalau ini akan terjadi? Lalu malaikat Gabriel bilang, karena kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan bisa bicara sampai ini semua terjadi. Saat itu juga Bapak Zakaria tiba-tiba nggak bisa ngomong. Dia mencoba untuk ngomong tapi nggak bisa ngomong. Nah, lalu dia keluar. Akhirnya dia keluar, orang-orang di depan udah nunggu nih. Kok lama banget ya? Kan seharusnya pekerjaannya ini nggak lama-lama, tapi kenapa dia tidak lama sekali ya? Akhirnya Bapak Zakaria keluar, lalu orang-orang tanya, kenapa? Ada apa di dalam? Dia mau coba jelasin, tapi tidak bisa. Jadi dia nggak bisa ngomong. Orang-orang tahu, wah pasti terjadi sesuatu nih. Nah, dan setelah itu Bapak Zakaria pulang kembali ke rumahnya. Dan kira-kira terjadi nggak ya seperti yang malaikat Gabriel bilang? Menurut kalian terjadi nggak? Iya, tentu saja. Setelah itu Ibu Elizabeth pun mengandung dan akhirnya melahirkan seorang anak. Nah, ketika Yohanes ini menjadi besar, tumbuh besar, dia benar-benar mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan kemudian nih, ketika waktunya tiba, dia adalah orang yang mengingatkan kembali orang-orang kalau kita harus bertobat dari dosa. Nah, ini kan sekarang sudah bulan Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan hari apa yo? Hari Natal. Di hari Natal itu kita merayakan apa ya? Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang turun dari surga menjadi manusia. Nah, sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini, Bapak Yohanes menyiapkan hati orang-orang supaya ada banyak orang yang menyadari dosa mereka. Kalau mereka ini sebenarnya butuh juru selamat, mereka butuh untuk bertobat. Nah, dan setelah itu kemudian Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Kita pun juga begitu. Sebelum kita merayakan hari Natal nih, yuk kita mau sama-sama nih mempersiapkan hati kita juga nih. Kita mau mulai coba introspeksi. Artinya kita coba ingat-ingat kembali, apakah selama ini nih hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Coba kita pikir-pikir dulu, coba kita ingat-ingat. Kira-kira apakah kita sudah menaati papa mama kita, sudah membantu orang-orang sekeliling kita, mengasihi orang sekeliling kita? Coba diingat-ingat. Nah, kalau belum, ini saat yang tepat. Yuk kita mau mulai membersihkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita yang terbaik. Supaya apa? Supaya ketika nanti hari Natal kita mau ingat kembali, oh Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus mau loh meninggalkan surga yang indah itu demi kita semua. Demi untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, kita juga mau yuk mencoba untuk hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya pengorbanan Tuhan pun tidak sia-sia. Dan ingat ya, ketika Tuhan Yesus, tujuan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk menolong kita semua supaya kita terbebas dari dosa. Nah, karena itu juga, yuk kita mau tinggalin semua sikap-sikap kita yang lama, semua perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita mau tinggalin.
kita mau berikan hati yang bersih untuk Tuhan, mempersiapkan hati kita yang bersih untuk menyambut hari Natal nanti. Tapi setelah hari Natal lewat, jangan mikir, hari Natal udah lewat, ya udah aku mau balik ke hidup yang lama. Enggak, jangan seperti itu. Meskipun nanti ketika selesai kita merayakan hari Natal, kita mau tetap membiarkan hati kita tetap bersih. Atau kalian mau hati kalian jadi kotor sepanjang tahun? Tentu saja tidak. Yuk, kita mau benar-benar saat ini kita mau bersihkan hati kita supaya apa? Supaya sepanjang hidup kita nanti kita bisa menyenangkan hati Tuhan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali di surga. Nah, sekarang kita mau hafalin ayat. Ayat hafalan kita diambil dari Lukas pasal 3 ayat 4. Lukas pasal 3 ayat 4. Ayat hafalannya cukup pendek dan gampang. Yuk kita hafalin sama-sama ya. Bunyinya seperti ini. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini adalah bagian dari nubuat Nabi Yesaya tentang Bapak Yohanes. Jadi Bapak Yohanes ini menjadi orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Yuk sama-sama lagi ya, kita hafalin ya. Dari Lukas 3 ayat 4. Sekali lagi dari mana? Lukas 3 ayat 4. Bunyinya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, tidak hanya membersihkan hati kita, tapi kita juga mau yuk seperti Bapak Yohanes yang mengingatkan orang lain tentang kedatangan Tuhan Yesus, yang mengingatkan orang lain untuk membersihkan hati mereka. Nah, kalau kalian nih mungkin selama ini kalian sudah menaati papa mama, sudah menolong orang lain, mengasihi orang lain, kalian juga bisa mulai saat ini mengingatkan orang lain kalau kita mau merayakan Natal loh. Kalian ingat nggak kalau Tuhan Yesus ini sudah datang ke dunia untuk kita semua? Lalu kasih tahu mereka, yuk kita mau bertobat yuk dari jalan hidup kita yang lama. Yuk kita mau bertobat yuk, punya kehidupan yang lebih baik, menjauhi dosa, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Nah, ingat ya, hari ini kita belajar dari Bapak Yohanes. Kita mau siapin hati kita dan juga ingatkan orang lain untuk menyiapkan hati mereka bagi kedatangan Tuhan. Tidak hanya kedatangan Tuhan, tidak hanya untuk menyiapkan hati untuk hari Natal, tapi juga tentu saja untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Kapan Cici? Nggak tahu, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan, bisa kapan saja. Yang penting tetap berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan hati yang bersih, dengan juga ingatkan orang lain untuk berjaga-jaga. Yuk kita sekarang mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak ada yang lihat kanan kiri. Kita mau sungguh-sungguh berkata-kata kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk cerita yang sudah boleh kami dengarkan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Yohanes yang bahkan ketika sebelum kelahirannya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, biarlah cerita tentang kelahiran Bapak Yohanes ini boleh mengingatkan kami untuk mempersiapkan hati kami bagi Tuhan, memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan, dan juga tolong kami untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, menyebarkan kabar ini juga kepada orang-orang yang kami kenal Tuhan, supaya mereka pun boleh mempersiapkan hati mereka menyambut hari Natal, dan tapi tidak hanya itu, juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapak kehidupan kami juga mau berdoa Tuhan di masa-masa pandemi ini. Mungkin kami tidak bisa merayakan Natal seperti waktu-waktu sebelumnya, tapi kami percaya yang terpenting adalah bagaimana kami tetap punya semangat untuk mengingat kedatangan Tuhan yang kedua, kedatangan Tuhan yang sudah
ke dunia ini, dan juga untuk kembali mengingat bahwa Tuhan sudah mau rela datang ke dunia ini untuk kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih untuk firman sudah kami dengar. Biarkan kami boleh terus menyimpan firman itu juga dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak terasa Natal akan segera tiba ya. Berikut pengumuman pembagian hadiah Natal. Kriteria penerima hadiah yaitu sudah mengikuti sekolah minggu GKRI Mangga Besar sejak sebelum pandemi. Kemudian, pengambil hadiah adalah orang tua atau wakil yang sudah berusia di atas 12 tahun. Jadi anak-anak harap tinggal di rumah ya. Hadiah dapat diambil hari Minggu tanggal 20 Desember pada waktu-waktu berikut. Jam 9 sampai 10 pagi yaitu sebelum ibadah, bisa diambil hadiah untuk kelas pagi yaitu kelas Cici Rusti, kelas Batita Balita, kelas Cici Lia dan Cici Janfong, kelas Pratama Siang, kelas Cici Ana dan Cici Janet di ruang komisi lantai 2, yaitu ruang yang biasa dipakai untuk sekolah minggu. Jam 12 sampai jam 1 siang yaitu selesai ibadah, bisa diambil hadiah untuk kelas Madya yaitu kelas Cici Novem, juga kelas sore, yaitu kelas Cici Lucy dan Cici Juni. Ruangannya ruangan yang sama yaitu di ruang komisi lantai 2 atau ruang yang biasa dipakai sekolah minggu. Diharapkan kedatangannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan tadi ya. Untuk keterangan lebih lanjut, orang tua dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.